Hai guys, aku Auli dan aku Grace. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adek kok cantik pipi congkai tang manis, kakak sulapis cinta di Belis, kau tahu aman saja. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? Hai semuanya, Is mine on mine. Egrang batok adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Permainan ini menggunakan batok kelapa atau tempurung kelapa sebagai alat utamanya. Karena bahan batok kelapa mudah ditemukan di daerah pedesaan. Permainan ini sangat populer di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kata egrang sendiri berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti alat untuk berjalan dengan kaki tinggi. Dahulu, egrang dibuat dari bambu panjang, tapi seiring waktu muncul versi yang lebih sederhana, yaitu egrang batok menggunakan batok kelapa dan tali sebagai pengganti bambu. Awalnya, egrang batok bukan hanya permainan anak-anak, tetapi juga digunakan oleh masyarakat desa untuk menyeberangi genangan air atau lumpur saat musim hujan. Karena batok kelapa bisa menahan berat tubuh dan tidak mudah tenggelam. Alat ini cukup berguna dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, egrang batok berubah menjadi permainan tradisional yang dimainkan untuk hiburan, latihan keseimbangan, dan perlombaan pada acara-acara seperti Hari Kemerdekaan 17 Agustus atau kegiatan sekolah. Permainan ini mengandung banyak nilai penting, seperti kreativitas karena dibuat dari bahan sederhana, kerja keras dan pantang menyerah karena pemain harus menjaga keseimbangan agar tidak jatuh, sportivitas dan kebersamaan karena biasanya dimainkan bersama anak-anak. Kini, egrang batok dianggap sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan agar generasi muda tetap mengenal dan mencintai permainan tradisional bangsa sendiri. Egrang batok bukan sekedar permainan, tetapi juga simbol kreativitas. Manfaat permainan egrang batok. Permainan egrang batok bukan hanya seru dan menyenangkan, tapi juga memiliki banyak manfaat bagi tubuh, pikiran, dan karakter seseorang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, melatih keseimbangan tubuh. Saat bermain egrang batok, pemain harus berdiri di atas batok kelapa sambil
menarik tali untuk melangkah. Hal ini melatih keseimbangan tubuh, koordinasi antara kaki dan tangan, serta konsentrasi agar tidak jatuh. Yang kedua, menguatkan otot kaki dan tangan. Gerakan saat berjalan di atas egrang membuat otot kaki dan tangan menjadi lebih kuat. Ini menjadi bentuk olahraga ringan yang menyehatkan tubuh. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan fokus. Untuk bisa berjalan dengan baik di atas papan, pemain harus fokus dan menjaga irama. Jadi, kita melatih konsentrasi, kesabaran, dan Dari permainan ini, kita bisa belajar banyak hal tentang kreativitas dan cara hidup masyarakat Indonesia zaman dahulu. Nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam antara lain kreativitas dan kreativitas lokal, karena permainan dibuat dari bahan alami seperti batok kelapa dan tali. Kesederhanaan yang mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak harus berasal dari hal-hal mahal atau modern. Pelestarian budaya, karena dengan memainkan egrang batok, generasi muda ikut menjaga tradisi agar tidak hilang ditelan zaman. Identitas bangsa, karena permainan ini menunjukkan ciri khas budaya Indonesia dan unik dan berbeda di negara lain. 2. Nilai gotong royong. Egrang batok kelapa juga mengajarkan pentingnya gotong royong dan kebersamaan. Dalam permainan ini, bisa anak-anak saling membantu, mulai dari membuat alat bersama, memberi semangat, hingga menolong teman yang jatuh saat bermain. Nilai gotong royong yang tampak antara lain kerjasama saat membuat dalam menyiapkan alat pemain secara bersamaan, saling tolong-menolong ketika teman kesulitan, menjaga keseimbangan. Kebersamaan dalam solidaritas, karena pemain ini lebih seru jika dilakukan ramai-ramai. Sportivitas, saat permainan diajarkan dengan melestarikan, kita tidak hanya bermain, tapi juga belajar menghargai budaya dan nilai-nilai sosial yang diwariskan oleh leluhur kita. Tiga. Alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada pisau. Yang kedua adalah batok kelapa. Yang ketiga adalah keramik. Yang keempat adalah paku. Yang kelima adalah amplas. Yang keenam adalah tali.
Inilah hasilnya, semoga diamplas. Udah Dwi. Udah Dwi. Udah apa? I'll be halfway to my mama's home. It does